Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah. Allah berikan kepada kita nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita ini, sekaligus duduk sebentar untuk menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, orang tua kita semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita berada di tanggal 12 Sa'ban 1444 Hijriah. Artinya tidak lama lagi menghitung hari, kira-kira berarti sekitar 17 hari lagi atau 16 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagai bukti bahwa kita harus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, maka pagi ini kita akan mengulang-ulang kembali hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, begitu kata Rasulullah. Bulan yang di dalamnya Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Maka karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan itu. Salah satu yang harus kita persiapkan tentunya adalah ilmu tentang Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Jangan sampai kita termasuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Jauh dari rahmat Allah orang-orang yang dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Jangan juga sampai kita termasuk kepada orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan min saimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Artinya tidak bermanfaat puasa itu untuk dia. Penyebabnya adalah karena ia tidak mengerti tentang puasa, tidak paham hal-hal yang berkaitan dengan puasa, tidak mengerti syarat wajib puasa, tidak paham syarat sah puasa, tidak paham apa-apa yang membatalkan amal ibadah puasa. Maka karena itu pagi ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana biasa, kitab yang kita baca adalah kitab Matan Takrib. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu
syarat wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyam arba'atu asya. Kata pengarang kitab ini, syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama, al-islamu, Islam. Apabila ada 4 syarat ini pada diri seseorang, maka dia wajib puasa. Kalau tidak puasa, maka dia berdosa. Dan syarat yang pertama itu adalah Islam. Jadi kalau seseorang mengaku Islam, maka dia wajib puasa. Bagaimana dengan orang yang tidak Islam? Apakah dia tidak wajib puasa? Maka di sini berbeda pendapat ulama. Apakah Islam ini syarat wajib atau syarat sah? Karena dia berbeda konsekuensinya. Kalau ia disebut dengan syarat wajib, maka berarti orang yang tidak Islam tidak wajib puasa. Tapi kalau ia disebut sebagai syarat sah, maka berarti orang kafir pun wajib puasa, non muslim pun wajib puasa. Ya. Maka kalau seandainya yang non muslim juga wajib puasa, maka kemudian para ulama mengatakan orang yang non muslim itu wajib puasa. Jadi kalau ia meninggal dunia dalam keadaan usianya lebih tua, maka dosanya lebih banyak dibanding yang meninggal muda. Alasannya adalah karena puasa, ketika dia tidak puasa dia berdosa. Karena dia wajib puasa walaupun non muslim. Jadi kalau ada non muslim yang meninggalnya lebih tua, maka nanti dosanya lebih banyak dibanding dengan yang meninggal muda. Karena ketika dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, maka dia dianggap juga berdosa. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, orang kafir atau non muslim tidak wajib puasa. Walaupun sebagian pendapat mengatakan bahwa orang non muslim atau kafir tetap wajib puasa. Jadi kalau mereka tidak puasa, mereka berdosa. Makanya orang yang lebih tua dosanya lebih banyak, karena dia meninggalkan kewajiban puasa. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Islam itu adalah syarat wajib. Jadi kalau non muslim tidak wajib puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah baligh. Baligh di sini dalam mazhab Syafi'i sudah dikatakan bahwa baligh itu ditandai dengan 2 hal. Yang pertama, usia. Batasan minimal usianya adalah 9 tahun. Yang kedua, bagi laki-laki keluar mani, bagi perempuan haid. Jadi kalau ada anak kita usia 7 tahun sudah haid, maka dia belum dihitung baligh. Usia 8 tahun sudah keluar mani, maka belum dihitung baligh. Ya. Baligh itu dihitung kalau usia minimalnya 9 tahun. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada batasan usia minimal.
Karena anak-anak sekarang berbeda dengan orang-orang dulu. Anak-anak kita sekarang itu banyak karena faktor makanan, faktor lingkungan, faktor tontonan, itu baliknya lebih cepat. Maka ada batasan minimal usia balik, yaitu 9 tahun. Kalau usia sudah 15 tahun tetapi belum juga balik, artinya belum juga keluar mani, belum juga haid, maka tetap dihitung sudah balik. Itu yang kedua. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga al-aqlu, berakal. Ini juga menjadi syarat wajib puasa. Orang yang enggak berakal tidak wajib puasa. Artinya orang yang gila itu enggak wajib puasa. Jadi kalau enggak puasa berarti dia gila. Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ya, gilanya kalau disengaja gimana? Ada orang yang gilanya disengaja. Kalau gilanya itu disebabkan karena ulahnya sendiri, maka pada saat itu dia wajib mengganti puasanya kalau nanti sembuh. Jadi kalau ada orang yang gilanya awalnya adalah karena dibuat-buat, gila beneran, maka nanti ketika dia sembuh, dia harus mengqadha puasa yang tidak dia lakukan ketika dia gila yang dia buat-buat itu, ulahnya sendiri. Tetapi jika dia gila beneran, artinya bukan dibuat-buat, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Sama juga seperti orang mabuk. Kalau mabuknya disengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tetapi jika mabuknya tidak disengaja, maka dia tidak wajib puasa. Karena berakal adalah salah satu syarat wajib puasa. Sebagaimana dikatakan sabda Rasulullah, ya kan, rufi'al qalamu an salasin, ya. Diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama anis sabi hatta yablugh, ya. Anak-anak sampai ia balik. Wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh. Wa anan naimi hatta yastaiqis, orang tidur sampai ia bangun. Nah, ini 3 orang ini tidak mendapatkan kewajiban apa-apa. Jadi kalau seandainya ada orang yang enggak puasa, poinnya berarti cuma 3. Berarti dia bukan orang Islam, atau dia belum balik, atau dia orang gila. Nah, jadi kalau ada orang enggak puasa berarti gila. Syarat yang keempat yaitu qudrah 'ala shaum, mampu berpuasa. Kalau enggak mampu berpuasa, ya enggak puasa. Tapi enggak mampu ini biasanya hanya untuk orang yang sudah tua renta. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, artinya tidak mampu untuk berpuasa, maka diwajibkan memberi bayar fidyah 1 makan orang miskin. Nah, jadi syarat yang keempat adalah mampu berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang sakit? Orang sakit maka dia boleh tidak puasa, ya. Tapi nanti diqadha puasanya, ya.
Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah, "Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit atau orang musafir, maka nanti diganti puasanya pada hari-hari yang lain. Jadi 4 syarat wajib puasa. Kalau 4 ini ada pada diri seseorang, maka dia wajib puasa. Yang kedua, wa faraidu wujubis siyam arba'atu asya. Fardu wajib puasa ada 4. Ada yang mengatakan bahwa syarat sah. Syarat sah puasa itu ada 4. Ada 2 sebenarnya. Poinnya di sini dikatakan 4 karena nanti imsaku 'anil akli was surbi wa ta'ammudil ghaib. Jadi poinnya sebenarnya cuma 2. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Niat ini menjadi syarat sah puasa. Tidak sah puasa seseorang tanpa ia berniat. Jadi kalau ada orang puasa tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Nah, dalam masalah niat ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tabyid. Apa itu tabyid? Berniat pada malam hari sebelum fajar. Kalau orang berniat tidak tabyid, maka puasanya tidak sah. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan, niatnya pas subuh, itu puasanya nggak sah. Karena salah satu syarat dari niat puasa itu adalah tabyid. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Orang yang tidak berniat pada malam hari, tidak niat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak dihitung puasanya. Jadi syarat pertama, niat itu harus tabyid. Yang kedua, beda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya tidak tabyid. Tapi kalau puasa wajib harus tabyid. Yang kedua, syarat niat itu harus ta'yin. Harus jelas. Dia puasanya puasa apa? Statusnya jelas, detail. Ini penting. Makanya diajarkan niat puasa itu, aku niat puasa Ramadan tahun ini, disebutin tuh. Jadi jelas, statusnya jelas. Fardu atasku karena Allah. Jadi harus disebutkan secara rinci biar statusnya jelas, detail. Berbeda dengan niat puasa mutlak, yaitu lawan dari ta'yin itu adalah niat puasa mutlak. Aku niat puasa. Itu berlaku untuk puasa sunnah boleh, niatnya buat mutlak. Aku niat puasa boleh. Tapi kalau puasa wajib harus ta'yin. Nah, dalam masalah puasa ini juga terjadi perbedaan biasanya tentang satu niat untuk satu Ramadan. Nah, satu niat untuk satu puasa Ramadan. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab jumhur ulama, satu hari harus satu niat, satu malam harus satu niat. Jadi dalam kitab mazhab Syafi'i,
Kalau nggak niat setiap malam nggak sah puasanya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, satu niat boleh untuk 1 bulan penuh. Makanya dalam mazhab Maliki itu orang niatnya cuma sekali saja pas awal Ramadan. Aku niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tapi kalau puasa dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, maka niat wajib 1 kali untuk 1 hari. Makanya kita setiap malam membaca niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhis sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jelas. Lalu apakah melafazkan niat sudah dihitung berniat? Belum tentu. Yang kalau lafaz niat itu hukumnya sunnah. Baca nawaitu shauma ghadin itu hukumnya sunnah. Tetapi belum tentu yang sudah melafazkan niat itu dia berniat dalam hati. Makanya harus muqtarinan, harus disertai dengan niat dalam hati. Ya. Belum tentu juga ya dia tidak mengucapkan lafaz niat tapi ada niat di dalam hatinya. Maka yang dihitung niat itu adalah sesuatu yang di dalam hati, bukan lafaz niatnya. Nah, ini menjadi penting untuk kita pelajari. Lalu jangan sampai juga, dulu saya punya jamaah, saya tanya, kenapa kamu tidak puasa? Jawabannya simpel, saya nggak hafal niat puasa. Saya nggak hafal nawaitu shauma ghadin itu saya nggak hafal. Akhirnya dia nggak puasa. Nawaitu shauma ghadin itu lafaz niat, membacanya hukumnya sunnah. Yang niat itu di dalam hati. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi nggak harus hafal nawaitu shauma ghadin, tetapi yang penting kita niat di dalam hati. Itu yang pertama. Ya, syarat sah puasa niat. Yang kedua, syarat sah puasa itu adalah imsak. Imsak anil akli wasyurbi wal jima wa ta'ammudil qail kalau di kitab ini. Ya. Menahan dari makan dan minum dan jima dan menyengaja muntah. Poinnya adalah menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Oke. Nah, ada orang yang mengatakan juga bahwa 2 ini termasuk rukun puasa. Tapi kita anggaplah sebagai syarat sah puasa. Nah, imsak ini kalau kita bahas, imsak itu artinya secara dasar adalah menahan diri dari yang membatalkan. Itu namanya imsak. Enggak makan, enggak minum, itu namanya imsak. Tapi belum tentu setiap orang yang imsak itu dia dihitung puasa. Karena ada orang yang imsak tapi enggak dihitung puasa. Kenapa? Kalau tidak ada niat. Jadi kalau puasa itu harus niat, harus imsak. Tapi bisa jadi ada orang yang imsak tapi dia tidak dihitung puasa kalau tidak ada niat. Jadi berbeda antara imsak dengan puasa. Kalau puasa itu dia harus niat, harus imsak. Yang kedua, imsaknya orang Indonesia itu berbeda dengan bahasa Arab asli. Jadi kalau bahasa Arabnya imsak itu menahan. Kalau orang kita enggak, imsak itu waktu imsak. Coba, namanya malah dibuat namanya imsakiyah. Padahal isi imsakiyah itu adalah jadwal sholat.
plus dimasukin jadwal imsak 10 menit sebelum subuh. Itu budaya Indonesia. Indonesia aja ada yang begitu. Di luar negeri nggak ada yang begitu. Di Arab nggak ada yang begitu tuh, nggak ada. Adanya di Indonesia saja. Tujuannya sebenarnya adalah untuk kehati-hatian. Kalau kita orang Indonesia adalah untuk kehati-hatian. Bukan berarti imsak itu adalah waktu puasa. Kalau waktu puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi pas waktu imsak itu pun kita masih boleh makan, masih boleh minum. Jadi bukan berarti pas waktu imsak itu sudah dilarang, bukan. Tapi untuk menjaga lebih kehati-hatian, karena waktu sholat ini kan setiap matlah itu berbeda-beda. Kadang bisa cepat, kadang bisa lambat. Biar kita lebih hati-hati, maka 5 menit sebelum subuh berhenti, 10 menit sebelum subuh berhenti. Itu diajarkan oleh ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Tapi kalau seandainya kita bangunnya 10 menit sebelum subuh, maka silahkan makan, buru-buru makan, kemudian minum, selesai, maka itu dihitung sebagai sahur. Nah, dalam imsak ini juga perlu kita pahami bahwa ada orang-orang yang diwajibkan imsak, tapi dia nggak puasa. Walaupun ini berbeda pendapat ulama. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang terkena kewajiban puasa, tapi mereka nggak puasa. Contoh, ada orang dia udah wajib puasa, tiba-tiba pas siang harinya, ya paginya dia puasa, siang harinya dia makan, dia batalkan puasanya. Alasannya wallahu alam, anggaplah mungkin kecapean atau apalah gitu, dia batalkan puasanya, makan dia. Selesai makan, maka dia tetap tidak boleh makan dan minum sampai terbenam matahari. Dia tetap imsak, harus imsak, walaupun dia udah nggak puasa. Sama seperti wanita haid. Kalau ada wanita haid, pas siang hari dia itu sudah berhenti haidnya, mandi wajib. Asar kan dia wajib sholat. Dari dia selesai mandi wajib sampai terbenam matahari, dia harus imsak, walaupun dia tidak puasa. Itu pendapat paling kuat. Walaupun memang ada sebagian mengatakan bahwa ya karena dia nggak puasa dia boleh makan minum, tapi yang paling utama itu adalah dia tetap imsak untuk menghormati orang yang lagi puasa. Nah, jadi begitu kira-kira. Lalu muncul pertanyaan tentang syarat sah puasa ini. Syarat puasa ini kan cuma 2, niat sama imsak. Kalau ada orang yang berniat puasa, lalu dalam puasanya dia membatalkan niatnya. Nah, aku nggak batal, artinya dia bilang saya batalin niat puasa saya gitu. Saya mau buka gitu. Tapi belum buka. Apakah itu puasanya batal atau tidak? Dia puasa, tapi kemudian dia berniat membatalkan puasa, tapi belum buka. Apakah puasanya batal apa tidak? Nah, di sini ada 2 pendapat besar. Yang pertama jumhur ulama, Syafi'i, Maliki, Hambali. Dalam 3 mazhab ini, apabila seseorang
berniat membatalkan puasanya, maka pada saat itu puasanya selama dia belum makan dan minum, belum membatalkan puasanya, maka puasanya tidak batal, walaupun dalam hati sudah berniat. Tetapi dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, apabila seseorang sudah berniat membatalkan puasanya, maka puasanya batal walaupun dia belum makan dan minum. Niat doang batal puasa. Tapi kalau selain mazhab Hambali mengatakan kalau dia belum makan, belum minum, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Maka kita juga harus hati-hati dalam masalah niat ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wallazi yuftiru bihi shaim, yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jauf, ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga kita, mau dari mulut, mau dari hidung, mau dari kubul dan dubur. Apabila memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam rongga di dalam mulut, walaupun tidak membuat kenyang, batal puasa. Walaupun tidak membuat kenyang, maka batal puasa kita. Kita masukkan lalar ke dalam hidung kita, masuk ke dalam, batal puasa. Kita masukkan benda ke dalam mulut kita, tertelan, batal puasa. Tertelan, batal puasa, ya. Kita masukkan umpamanya ke dalam mulut kita itu benda yang keras umpama, ya, kelereng atau apalah gitu, kita kulum-kulum, tiba-tiba ketelan, batal puasa, walaupun tidak mengenyangkan. Jadi kalau ada sesuatu masuk ke dalam rongga kita, dimasukkan secara sengaja, maka batal puasanya. Yang kedua, kalau yang dimasukkan itu berupa zat makanan, itu juga batal walaupun tanpa ke dalam rongga. Contohnya suntik vitamin, itu batal puasa. Dimasukkan melalui infus, batal puasa. Itu kan tidak melalui rongga. Tapi karena yang dimasukkan itu adalah makanan, maka batal puasanya. Lalu kalau yang dimasukkan bukan makanan, bagaimana? Nah, di sini para ulama mengatakan, jika yang dimasukkan adalah obat-obatan, umpamanya seseorang lagi sakit terus dimasukkan obat suntik, maka pendapat terkuat mengatakan suntik yang isinya merupakan obat tidak batal puasanya. Nah, tapi kalau yang berupa makanan, maka batal puasanya. Nah, ini perbedaan ulama tentang masalah suntik makanan dan suntik obat. Jadi berbeda hukum. Berikutnya yang membatalkan puasa, ya jelas makan dan minum, itu batal puasa. Setelah itu merokok bagaimana? Batal gak puasa merokok? Kira-kira batal gak puasa kita kalau merokok?
batal. Pertanyaannya, kenapa bisa batal? Kita tukang sate. Lalu kita hirup asap sate yang kita kipas itu. Batal nggak puasa kita? Menghirup asap sate nggak batal. Kenapa asap rokok batal? Ada rasanya. Sate juga ada rasanya kalau seandainya kita hirup ininya, asapnya. Ya, sate kita hirupnya pakai mulut juga lah asapnya. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa merokok membatalkan puasa bukan karena asapnya, tapi karena merokok disamakan dengan makan dan minum. Jadi merokok itu dikiaskan kepada makan dan minum. Dia sudah sama seperti makan dan minum, maka batal puasanya. Bukan karena menghirup asap rokoknya. Jadi kalau karena menghirup asap rokok, artinya orang yang nggak merokok, yang pasif, dia menghirup asap rokok orang lain, maka batal juga puasanya berarti. Tapi kan enggak. Nah, jadi bukan karena menghirup asap rokoknya, tapi karena merokok itu dianggap seperti sudah seperti makan. Makanya dia dianggap membatalkan puasa. Merokok. Berikutnya, wal wata'u amdan fil farji. Ya. Berjima atau watak, hubungan suami istri. Nah, ini batal puasa. Apa itu jima? Ila zakat fil farji, memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, maka itu batal puasa. Kalau nggak dimasukkan, nggak batal. Kalau nggak dimasukkan, nggak batal. Nah, jadi yang batal itu adalah kalau berjima. Kalau nggak berjima, nggak batal. Nah, ini harus hati-hati karena jima ini nanti itu kita harus bayar kafarat. Nah, jadi harus hati-hati. Berikutnya inzal an mubasarah, keluar mani disebabkan ya istilahnya keluar mani karena menyentuh sesuatu atau dengan sengaja. Keluar mani sengaja batal puasa. Baik itu karena tontonan, baik itu onani dan lain sebagainya. Ya. Karena melihat sesuatu keluar air mani maka batal puasa. Maka hati-hati. Ya, jadi kalau keluar mani ini batal kalau bersentuhan. Makanya kita memang kalau tidak jima itu nggak batal. Tapi kalau seandainya kita elus-elus istri, batal puasa? Enggak, selama tidak jima dan tidak keluar mani. Poinnya di situ. Tapi kalau kita sampai keluar mani, maka batal puasa kita. Berikutnya haid, ya, yang membatalkan puasa haid. Kemudian nifas, gila, murtad, kemudian muntah disengaja, itu juga batal puasa. Waman wati'a fi nahari Ramadan amidan, barang siapa yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan dengan secara sengaja, fa'alaihil qada, maka dia harus mengqadha puasa tersebut. Wal kafarat, dan dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Akan seorang budak perempuan mukmin.
Kalau zaman sekarang budak perempuan nggak ada gimana? Fa'il lam yajid fasiyamu sahraini mutatabi'ain. Kalau tidak ada, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka hati-hati bagi yang biasanya pengantin baru, tapi pengantin lama juga sih, tergantung. Ada. Nah, siang hari nggak boleh, kalau mau hanya malam hari. Ya. Makanya jangan terlalu dekat-dekat istri pas siang hari Ramadan. Ya. Karena luar biasa, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yastati, jika tidak mampu, fa'in amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskin, untuk 1 orang miskin 1 mud. Lalu juga perlu diperhatikan, waman matahu alaihi siyam, siapa yang sudah meninggal tapi masih ada kewajiban puasanya, hutang puasanya, maka dia wajib ahli warisnya membayarkan fidyahnya. Maka tanya istri kita berapa hutang yang belum dibayar. Jadi kalau dia meninggal, kita wajib membayarkan fidyahnya. Begitu juga orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu puasa, maka juga harus dibayarkan fidyahnya. 1 hari 1 mud. Wal hamil wal murdi, orang yang hamil, orang yang menyusui, ya. In khafatan anfusihima, kalau seandainya dia takut terjadi sesuatu kepada dirinya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Boleh enggak puasa, nanti wajib diqadha. Tapi jika dia takut kepada dirinya dan juga anaknya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. 2 dapatnya. Ya. 1 hari 1 mud, semuanya sama. Berapa 1 mud itu? Wa huwa ridlun wa sulusu bil Irak. 1 liter sepertiganya orang Irak. Kalau di Indonesia kan kira-kira 1 kali makan dengan lauk pauknya. Jadi kalau Padang sekitar 20.000, 25.000 untuk 1 hari. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Lalu kita juga harus memperhatikan sunnah-sunnah puasa. Yang disunahkan ketika berpuasa itu yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka tentu kalau waktunya sudah masuk. Tapi kalau waktunya belum masuk, jangan berbuka. Kalau kita berbuka puasa waktunya belum masuk, sudah buka, maka wajib mengqadha puasa di hari itu. Umpama Ustaz Udori baru jam 6, ya, udah kedengeran azan sama dia, azan di HP atau di televisi gitu. Ini udah buka nih, makan. 10 menit setelahnya baru azan maghrib, maka puasa yang tadi batal, wajib diulang, diqadha. Jadi hati-hati, kalau belum waktunya jangan berbuka. Yang kedua, ta'khir sahur, mentakhirkan makan sahur. Ini termasuk sunnah juga. Maka perhatikan, ya, minimal 5 menit sebelum subuh minum, ya, diakhirkan sahur. Lalu yang paling penting, tarkul hujra minal kalam, menjaga diri dari perkataan-perkataan kotor, dari melihat sesuatu yang diharamkan, dari menjaga pikiran, tangan, dan lain sebagainya. Ini bagian dari sunnah puasa, agar pahala puasa kita tidak hilang. Nah, maka harus dijaga. Baik, itu kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 dipersilahkan, karena kebetulan hari ini saya juga ada kegiatan, jadi tidak bisa terlalu lama. Silahkan.
Pak Unggul, Pak Unggul, silakan Pak Unggul. Yang tadi mengenai orang puasa tetap wajib itu mazhab mana ya? Apa? Yang orang puasa tetap wajib puasa. Orang kafir tapi tetap wajib puasa itu pendapatnya siapa? Orang kafir tetapi tetap wajib puasa. Oke. Itu mazhab pendapat Imam Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi, Islam itu bukan syarat wajib puasa, tapi syarat sah puasa. Jadi kalau dia dianggap sebagai syarat sah puasa, artinya yang enggak Islam pun tetap wajib, tapi puasanya enggak sah. Nah gitu loh. Dia puasanya wajib, tapi kalau dia puasanya enggak sah. Nggak diterima ya? Hah? Nggak diterima lah. Nggak diterima puasanya, karena puasanya nggak sah. Jadi syarat sah puasa itu dia harus Islam. Cuman dia tetap wajib puasa. Sehingga dengan begitu orang yang lebih tua usianya lebih banyak dosanya, karena dia kena kewajiban puasa. Walaupun dia puasa pun puasanya nggak sah. Gitu. Jadi permasalahannya apakah Islam itu syarat wajib puasa atau syarat sah puasa. Nah, pendapat jumhur, Islam itu syarat wajib bukan syarat sah. Tapi pendapat mazhab Hanafi, Islam itu syarat sah bukan syarat wajib. Makanya yang non muslim pun wajib puasa. Sama ini Tat, kalau orang depresi itu wajib nggak? Maksudnya kan kalau nggak salah satu syarat itu harus berakal kan, syarat wajib ya. Harus berakal, nggak gitu. Ya. Nah kalau orang depresi itu masuk ke arah berakal atau nggak? Jadi pertanyaannya, depresi itu kan banyak macamnya. Ada yang agak ringan, ada yang agak berat, ada yang ya macam-macam. Kalau dia sudah tidak berakal, maka pada saat itu dia tidak lagi wajib puasa. Tetapi harus diperhatikan, depresinya itu kenapa? Kalau depresinya karena sesuatu yang disengaja, maka dia masih terkena kewajiban. Artinya nanti kalau dia sembuh dia wajib qada. Tapi kalau depresinya itu tidak disengaja, artinya bukan kesalahan dia atau apalah gitu, maka dia tidak terkena kewajiban qada. Jadi berakal adalah salah satu syarat wajib puasa. Jadi kalau seorang itu nggak berakal berarti nggak wajib puasa. Makanya lihat depresinya dulu. Ini pertanyaannya agak berhubungan yang pertama. Kan yang tadi itu orang kafir diwajibkan puasa ya Tat ya? Iya. Terus masalah apa? Pahalanya semakin besar kalau dia semakin tua. Kan pahalanya lagi, dosanya semakin besar semakin tua karena dia nggak berpuasa. Cuman kan masalahnya dia kafir. Apa istilahnya, puasa atau nggak puasa tetap aja masuk neraka gitu loh. Benar. Tapi itu pahalanya kan nggak dihitung sama mereka kan, sama Allah. Jadi kalau mereka puasa, mereka nggak dapat pahala karena puasanya nggak sah. Cuman orang yang kafir muda itu nanti siksanya tidak seberat yang kafir tua. Emang orang kafir itu bukannya karena mereka mengingkari? Karena mereka mengingkari Allah dan Rasulnya? Iya, mereka tetap kekal di neraka. Cuman yang kafir yang lebih tua itu nanti siksa di nerakanya lebih berat daripada kafir yang mati muda. Karena banyaknya kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Ada tingkatan-tingkatannya ternyata ya untuk orang kafir juga. Benar. Tetapi orang kafir ya, yang masih anak-anak ataupun yang belum balik meninggal, maka dia masuk surga. Jadi yang masuk neraka itu adalah yang sudah balik, yang sudah mukallaf. Tapi kalau seandainya belum balik, meninggal, maka dia tidak dihitung sebagai orang kafir. Oke. Satu lagi, tapi ini tidak berkaitan dengan masalah ini. Ini berkaitan dengan
mungkin cerita tentang dulu ada orang terperangkap dalam gua, yang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Yang satu dia berdoa untuk buka pintu yang tertutup batu itu loh, Tan. Ya. Nah, saya pengen bertanya soal yang selalu dalam ada pertanyaan. Seandainya satu orang itu tidak memberikan seluruh upah pegawainya yang dalam bentuk binatang ternak itu keseluruhan, tapi hanya berupa ya gaji kamu misalkan cuma 10.000 nih, itu doang. Apakah dia berdosa atau memang itu ada penilaian lain? Apakah pernah ada ulama yang membahas itu nggak, Tan? Gimana Pak? Gimana? Dulu kan ada yang cerita seorang yang di dalam dalam gua terkurung. Kemudian dia itu berdoa untuk dibukakan batu yang menutup itu. Oke. Salah satunya ada seorang yang membayarkan upah pegawainya dalam bentuk seluruh binatang hewan yang dia pelihara dari awal, dari pegawainya keluar dari situ baru kembali. Kan seluruhnya dikasih itu. Gajinya itu tadinya katakanlah 10.000. So dibelikan hewan ternak sama pemiliknya, sama majikannya, terus ditembalakan, kemudian sampai beranak pinak banyak banget, dan itu dikasihkan ke pegawainya. Ingat ya ceritanya? Belum jelas. Jadi saya lupa yang dua itu, seorang anak yang memberikan susu kepada orang tuanya, kemudian yang kedua adalah seorang yang menahan hawa nafsunya. Nah, yang ketiga adalah seorang majikan yang memberikan upah kepada pegawainya. Nah, upahnya itu ternyata si pegawainya nggak ngambil, ya kan, tidak diambil pada saat harus dikasih upah, tapi ternyata berapa tahun kemudian baru diambil. Tapi uangnya itu oleh majikannya itu dikelola sehingga dibelikan hewan ternak sehingga beranak pinak sampai banyak banget. Lalu diberikan kepada harus selalu, ya semuanya. Nah, seandainya si majikan itu hanya memberikan gajinya yang dulu aja gitu. Bagaimana hukumnya? Apakah para ulama pernah membahas kisah ini? Ini lain tema ya Pak ya. Betul. Sebenarnya yang wajib itu hanyalah kewajiban. Yang di luar itu adalah sunnah. Hitungnya sedekah. Jadi kalau seandainya kita punya hutang sama orang, ya, kita punya hutang 5 juta, maka kita wajib bayarnya cuma 5 juta. Kita udah punya uang buat bayar, tapi orangnya nggak ada. Lalu kita gunakan uangnya itu untuk jualan, untuk bisnis. Untung 5 juta tadi menjadi 10 juta. Nanti kalau kita ketemu sama orangnya, apakah kita wajib memberikan 10 juta? Tidak. Yang wajib tetap 5 juta. Tapi kalau seandainya karena kita pakai uangnya itu untuk keperluan berbisnis dan lain sebagainya, lalu kita lebihkan, itu yang lebih itu jatuhnya adalah sedekah, bukan kewajiban. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh yang di dalam gua itu. Nah, jadi bukan kewajiban, tapi lebih kepada sedekah karena sudah padahal kan nggak ada akadnya. Jadi dia nggak ngerti apa-apa juga, kecuali kita berakad, uangmu saya bisniskan, nanti kita bagi 2, itu lain pasal lagi. Nah, ini kan tidak. Nah, jadi kewajibannya tetap kewajiban yang utangnya saja. Nah, selain daripada utang tidak dihitung kewajiban. Oke, terima kasih banyak bapak-bapak semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kita saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan ibadah kita Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.